Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiap Kamis sore Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ibu-ibu semuanya di masjid ini. Semoga saja kumpulnya ibu-ibu semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kemarin, bulan kemarin telah sampai kepada nasihat bagi orang yang sakit setelah sehatnya, setelah sembuhnya. Sekarang adalah babu ma yaquluhu man ayisa min hayatihi. Bab tentang apa yang diucapkan oleh orang yang sakit, ya, atau doa man ayisa min hayatihi, bagi orang yang sudah mendekati dari kematian, ya. Man ayisa min hayatihi, harapan hidupnya sudah tidak ada lagi, ya. Man ayisa min hayatihi, orang yang merasa sudah tipis dari harapan hidupnya. Rawaina fi kitab Tirmidzi, kami meriwayatkan dari kitab Imam Tirmidzi wa sunani Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Kata Sayyidatuna Aisyah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti, beliau dalam keadaan mendekati kematian, ya. Saat Rasulullah mendekati kematian, wa indahu qadhun fihi ma'un, di sampingnya ada sebuah bejana, yang di bejana itu di dalamnya terisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi, dan kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana yang terisi air itu. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma'i, kemudian dari celupan air tangannya itu diusapkan ke wajahnya. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Ya Allah, tolonglah aku dari sengsaranya kematian, wasakaratil mauti, dan mabuknya kematian, saking sakitnya. Apa ghamaratul maut? Yaitu syadaiduhu, sakit yang banget karena kematian. Wasakaratil maut itu apa? Jam'us sakrah, wa huwa syiddatul lati tufqitul wa'i, gitu kan? Jadi sakrah itu, sakron itu mabuk karena sudah. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mendekati kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap berusaha keras untuk pergi ke masjid, sehingga sampai ketika subuh itu Rasulullah masih dipapah untuk menuju ke masjid untuk mengimami sampai pingsan. Kemudian ke masjid lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Akhirnya pada hari Senin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Lahirnya pada hari Senin, ya. Ini Rasulullah SAW. Lah, Rasulullah setelah wafat itu dikuburnya hari Rabu.
Ya, wafatnya hari apa? Nguburnya hari Rabu. Kenapa? Padahal di sekelilingnya kan para sahabat semuanya, ya kan? Apakah sahabatnya nggak benar? Nah, karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, ya. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus diselesaikan, yaitu masalah kekhalifahan atau kepemimpinan. Yang akan menggantikan Rasulullah sebagai khalifah siapa? Bukan sebagai Rasul. Ya, itu berlangsung sampai hari Rabu terpilihnya Sayyiduna Abu Bakar, barulah Rasulullah dimakamkan. Ya, gitu. Lah, ketika mau meninggal ini sakit sekali. Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah diantaranya agar umatnya itu tidak merasakan sakitnya ketika dicabut, mendingan ke beliau semuanya rasa sakit itu, karena kasihannya, karena begitu perhatiannya, pedulinya kepada umatnya, gitu kan? Itu Rasulullah SAW. Apalagi bentuk yang lain, sakitnya menjelang kematiannya saja itu memikirkan umatnya, ummati, 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 umatku, bagaimana, gitu kan? Makanya doanya adalah Allahumma a'inni, ya kan, ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan dari dua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, bersandar, ya kan, ke tubuh Aisyah istri Rasulullah sendiri, kemudian Aisyah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ucapannya? Yaitu doanya Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafi'il a'la. Ya Allah, ampunilah diriku, warhamni, dan sayangilah diriku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku dengan ar-rafiqil a'la. Ini banyak pembahasan tentang istilah ar-rafiqil a'la, gitu kan? Ada yang mengatakan teman yang tinggi, ada yang mengatakan macam-macam. Yang penting bahasanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya, disayangi, kemudian dipertemukan dengan yang terbaik. Gitu kan? Wa alhiqni birrafiqil a'la. Harapannya semacam itu. Ini apa? Doa ini di samping untuk di Rasulullah yang maksum, yang tidak punya dosa, juga tujuannya adalah untuk umatnya agar sering-seringlah membaca Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa yustahabbu an yukthira minal qur'ani wal adhkar. Kalau orang sudah mendekati kematian, harapan hidupnya sudah tipis, maka perbanyaklah, disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir. Gak usah nonton TV kalau sudah mendekati kematian. Tapi ada yang tahu nggak kapan matinya?
Ya, itu mendekati kematian, apalagi mau mendekati kematian masih joget-joget lah, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, bukan berarti yang sehat masih boleh, enggak, tetap harus waspada. Gitu kan? Harus tetap waspada. Karena yang namanya sakit itu meninggal itu belum pasti sakit. Belum pasti dari penyebabnya adalah sakit. Ada orang yang sakitnya bertahun-tahun nggak meninggal. Giliran yang seger buger, pagi-paginya masih olahraga, siangnya kabarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu yang namanya kematian. Maka hendaklah kita sering-sering membaca Al-Quran dan berzikir. Jangan sampai sela-sela waktu kita itu hilang dari zikir. Kalaupun terjadi melenceng sedikit, langsung lempengin lagi. Ya, jangan beloknya, jangan muter-muter lama gitu kan. Sudah bertahun-tahun baru ingat Allah, balik lagi kejauhan. Takutnya muter-muternya gini, meninggalnya ketika dimuter-muter, nggak dilurus. Ya kan, keder. Iya, gitu. Nah, wa yukrahu lahul jaz'a wa su'ul khuluq. Ya, dan dimakruhkan baginya itu adalah berbuat yang buruk, dan su'ul khuluq itu akhlak yang buruk. Tindakan-tindakan yang tidak bagus itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Maka hindari itu. Ya, hindari hal-hal yang tidak baik. Ya, pokoknya makruh berbuat sesuatu yang tidak bagus, baik itu hatinya, pikirannya, ataupun perbuatannya. Wasyatmu, dan mencela, mencaci. Ya, mencaci segala sesuatu. Ini yang kadang-kadang orang sakit itu kan lidahnya kan kadang-kadang pahit semuanya, tapi nggak merasa karena lidahnya. Yang disalahin adalah tukang masaknya, gitu kan? Ketika ngerasain apa aja pahit, buang. Dasar ini nggak bisa masak, semuanya pahit rasanya. Lah, gitu kan? Cita rasanya menurun, yang disalahin bumbunya. Pokoknya semuanya dicaci. Temennya, saudaranya, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau orang tuanya melayani, tetap saja salah semua. Karena memang badannya sudah nggak sehat. Maka harus dilatih dari sekarang, ya kan, menjadi orang-orang yang sabar dan santun dalam berakhlak. Wal mukhasamah, pertengkaran harus dihindari. Ketika ada saudara kita sudah menjelang wafatnya, ini malah bertengkar sendiri kakak adik, ngurusin waris, ini nanti warisnya gimana nih, gitu kan? Itu enggak. Atau antara yang mau meninggal dengan yang masih hidup, rame. Wal munazaati fi ghairi umur dunia, ya, berdebat yang debatnya itu bukan urusan agama, dunia. Ini hartanya kan punya rumah 5. Bapak mau ini yang rumah yang sono mau diapain ini? Nah, ini kan untuk emas yang 1 kilo di lemari mau diapain, dipotong-potong apa enggak? Nah, ini kan udah mau meninggal kan harusnya ditalkin, ini malah ya kan, perdebatan masalah harta. Ya. Dan itu kita akan bisa mengalami kalau keluarga kita tidak dididik dengan agama yang bagus. Ya, banyak loh. Kalau pernah saya lihat itu ada orang meninggal, nungguin orang meninggal malah main gaple. Itu ada.
Jadi sambil nungguin besok mau dikubur, semalamannya gelar gaple, judi, itu ada yang begitu. Kan naudzubillah min dzalik. Dulu ketika saya KKN itu malah lucu lagi. Kalau yang meninggal perempuan yang mandiin laki-laki sekampungnya. Kalau yang meninggal laki-laki yang mandiin perempuan sekampung. Pokoknya saya sebut nanti ada orang yang dari sono, nggak enak kita. Iya, tapi dulu tahun sekitar 95-an. Ya, tahun 95. Jadi kalau ada orang meninggal perempuan terus ditutup, itu dikasih ember yang gede, setiap yang lawan jenisnya itu berbaris sana jauh, nyiramin satu tinggal satu gitu. Ada yang begitu. Lah ini kan itu terjadi karena saya lihat sendiri, ngalamin, lihat ya kan, saat saya KKN. Makanya dari sekarang harus kita didik bagaimana agama. Wa yustahabbu an yakuna syakiran lillahi biqalbihi wa lisani. Disunahkan agar orang itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara mencela dan syukur itu tergantung mindsetnya kita, Bu. Benar ya? Sekarang Ibu gini. Kalau nikmat itu kan alhamdulillah. Kalau nggak nikmat bacanya astagfirullah atau inna lillah. Sekarang kalau ibu-ibu sakit tuh innalillah apa alhamdulillah? Nah, dan saya tanya bener, yang biasanya innalillah apa alhamdulillah? Innalillah, oke. Sekarang saya balik. Kalau ibu-ibu semuanya dosanya itu dihapus oleh Allah, bacanya alhamdulillah apa innalillah? Nah, orang sakit itu dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Innalillah apa alhamdulillah? Iya kan? Betul. Ibu-ibu dapat rezeki banyak, uang banyak. Innalillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Kalau saja dibalik, ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Dari mana didapatnya dan kemana itu akan disalurkannya. Innalillah apa alhamdulillah? Iya kan? Tergantung asetnya. Tapi rata-rata kan orang dapat jabatan kan innalillahi, giliran suruh turun nggak mau. Aneh gitu kan. Itu kan hanya diomlesan doang. Harusnya kalau memang benar-benar innalillah, ketika ujian itu, amanah itu diambil, ya Allah alhamdulillah saya nggak. Kan begitu. Kadang-kadang kan kita terbalik masalahnya. Gitu. Jadi tergantung kita itu mindsetnya, berpikirnya seperti apa, gitu kan? Kalau ternyata kita itu mengakui banyak dosanya, kemudian Allah berikan sakit diri kita, kita pasti alhamdulillah ya Allah, Engkau masih perkenankan aku sakit sehingga dosa-dosaku berguguran. Boleh nggak begitu? Iya kan? Tapi kalau itu disebutnya dengan ujian, musibah, sehingga Allah nggak sayang sama saya, pasti ucapannya innalillah. Gitu. Itu tergantung dari pikiran kita. Maka orang yang terbaik ketika sakit itu menjelang kematian harus semuanya diserahkan kepada Allah dengan hati yang baik. Maka syakirun lillahi biqalbihi wa lisanihi, dengan hati dan lisannya itu betul-betul, ya Allah, kalau memang ini adalah yang terbaik, nanti aku di akhirat menemukan kenikmatan, ya ridho, bersyukur, itu bilisanihi wa qalbihi, lesannya dan hatinya itu sama.
Ya kan? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya mamin muslimin, tidak ada satu orang muslim pun yusibuhul adza, yang ditimpa sesuatu yang buruk baginya, sesuatu yang buruk, min maradin, dari sakit, ausiwa ataupun lainnya, illa hattahullahu, kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya, ya kan? Sayyi'atahu, dosa-dosa atau keburukannya, kama tahuttus syajarah waraqaha, sebagaimana Allah akan gugurkan daun-daun kering dari pohonnya. Berguguran itu dosa-dosa. Ini kalau yang ridho, bersyukur kepada Allah ketika ditimpa sakit. Wa yastahdhiru fi dhihnihi anna hadza akhiru awqatihi minad dunya. Ya kan? Dan dihadirkan setelah memang benar-benar dokter menyatakan ini kayaknya sudah ajalnya dekat, fisiknya memang sudah merasakan, maka yang selanjutnya adalah di samping bersyukur dengan hati dan lesannya, maka hadirkan di dalam pikirannya anna hadza akhiru awqatihi, ya kan? Ini adalah akhir masanya di dunia. Perasaan pikirannya begitu. Kalau kita nih dikabarin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, nanti besok meninggal, kira-kira nanti malam mau ngapain? Hah? Udah sedih, tobat, zikir terus. Udah nggak tidur itu. Tapi sayangnya nggak ada yang ngabarin. Itu. Lah ini, gitu kan? Lah orang yang merasa dirinya sudah dekat, pasti dia akan menghadirkan seluruh pikirannya, lisannya, hatinya, kemudian mencoba untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka dia akan anta'budallah ketika beribadah kepada Allah seolah-olah besok akan mati. Gitu kan? Jadi perasaannya semacam itu. Anta'budallah ka'annaka tamutu ghadan. Beribadah kepada Allah seolah-olah besok akan mati. Jadi kalau ibu-ibu sholat, seakan-akan habis sholat mati. Makanya khusyuk banget, nangis itu. Aduh, gitu kan? Tapi kayaknya malah berhayal kadang-kadang, ya kan? Ketika Allahu Akbar malah berhayal. Wa yastaidu ala khutmiha bi khairin. Kemudian karena tahu, ya kan, karena ada perasaan dan pikirannya ini sudah akhir masanya di dunia, maka dia berusaha ala khutmiha bi khairin, agar penutup usianya itu dalam keadaan baik. Istilahnya itu agar akhir hayatnya itu husnul khotimah. Ya. Wa yubadiru ila adail huquqi ila aliha. Setelah itu dia bersegera untuk menunaikan, ya kan, melunasi, membayar, menyelesaikan hak-haknya kepada saudaranya, sahabatnya. Kalau punya utang itu dipesenin, ya kan? Pesen sama anaknya, itu ada duit di laci 100 juta. Nanti yang 100 juta kasihin situ. Nah, masih dengan itu 50 juta kamu yang bayar. Begitu. Nah, itu ada diwasiatin semacam itu. Sama tanah yang di Tambun itu yang luasnya 10.000, ya kan, jangan dijual, gitu kan. Ditanya, lah kenapa? Nah, itu bukan punya apa, gitu. Itu punya orang lain, jangan dijual. Ya, itu ditunaikan hak-haknya. Makanya Abdullah, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Abbas,
itu setiap ketika mendengar itu senantiasa setiap mau tidur itu wasiat. Di bawah bantalnya itu ada kertas yang tertulis wasiat. Kalau besok saya meninggal maka ini begitu. Kalau saya sih enggak, kayaknya gimana. Pokoknya terserah deh. Gitu. Ya, jadi semacam itu. Harus harus disunahkan kita itu semuanya berperilaku baik. Semuanya berperilaku baik serta hak-hak yang sifatnya adami diselesaikan. Ya, min raddil madhalimi wal wada'i wal awari. Baik itu, ya kan, dalam hal menolak kezaliman ataupun titipan ataupun pinjaman. Gitu. Jadi ada titipan, ada pinjaman, ada hutang dan lain sebagainya, ataupun ada sesuatu yang pernah dizolimi, maka semuanya itu ditunaikan. Ya kan? Pernah ngomel-ngomelin, maafin ya, tolong nanti minta dimaafin si anu dulu pernah saya omelin karena bertetangga, ya kan, gara-gara itu selokan semuanya gitu kan, minta maafin gitu. Jadi semacam itu, wastihlali alihi, dan mencoba untuk minta halalnya dari yang, jadi minta halal, dihalalkan, ya kan. Saya punya utang 1 miliar, tolong dihalalin ya. Saya nggak boleh, ya kan, nggak bakalan. Kecuali memang betul-betul menghalalkan, ya kan. Minta halalnya juga termasuk hubungan antar kerabat, antar semuanya. Min zaujatihi, kepada istrinya atau suaminya, pasangannya. Ketika sudah menjelang sakaratul maut, maafin saya ya, barangkali dalam perjalanan yang sekian puluh tahun ada tingkah laku, layanan, omongan, pikiran yang tidak bagus kepada mama atau papa, maafin ya, begitu. Bagusnya semacam itu. Jangan berantem, lagi mau meninggal berantem. Waduh, naudzubillah min dzalik. Wa walidayhi, dan kepada kedua orang tuanya. Itu kalau masih ada, ia minta halalnya. Barangkali selama hidupnya nggak pernah nelpon, nggak pernah datengin rumahnya, lihat kondisinya orang tua kayak apa, susah apa tidak, makan apa tidak, nggak ngerti. Yang penting dititipin anaknya aja di sana. Ininya kerja, itu minta juga dihalalkan, dimaafkan. Wa auladihi, dan anak-anaknya. Barangkali dengan anaknya ngomelin terus, nggak salah juga ngomelin karena bapaknya ngomelin, nggak bisa membalas yang diomelin anaknya, dia minta maaf, gitu kan. Wa ghilmanihi, dan pembantunya kalau ada pembantu, ya kan, anak kecil yang ada di lingkungannya, itu pun semuanya. Wa jironi, dan tetangganya. Barangkali selama pergaulan bertetangga ada yang tidak bagus dan lain sebagainya, minta maaf. Wa asdiqaihi, dan teman-temannya satu pengajian, barangkali ada ucapan tingkah laku, minta maaf ya. Kalau ibu-ibu habis ini minta maaf takut ya, oh ini pesanan kayak nih, wasiat kayaknya. Itu kan, iya, minta maaf, dihalalkan seluruh perbuatannya ya. Wa kulli man kanat bainahu wa bainahu muamalah au musahhadah, dan setiap orang yang diantaranya itu, antara dia dengan antara orang lain itu terjadi muamalah. Tetangganya jual sayur, barangkali ada bawang yang ketuker, barangkali ada ngambil sesuatu lupa belum bayar karena cuma 3.000. Ya, berapa nih? 3.000, bawa dulu ya nanti, gitu kan. Pas dibawa lupa tuh. Kan sering begitu nggak kadang-kadang, gara-gara 3.000, 2.000, ya kan, bawa sayur dulu nih, buntilnya enak tuh sayur nih, bawa dulu ya, ntar bayarnya, lupa. Bu Sayutinya mau minta nggak enak, cuma 10.000, ininya juga lupa, gitu kan, sering.
Bisa terjadi, bisa terjadi. Maka kalau bisa diingetin, yang lebih bagus adalah diikhlaskan kalau yang kecil-kecil, biar kelak di surganya bersama-sama, kan begitu. Gitu. Jadi yang kecil-kecil pun minta maaf gitu kan, karena permuamalahnya, perdagangannya, yang kecil-kecil justru kadang-kadang lupa loh. Dan kadang-kadang yang kecil itu bisa menjadikan Allah mengampuni dosa kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada orang yang perilakunya tidak bagus, kemudian di padang pasir melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan. Di situ ada sumur, maka dia turun ke sumur, kemudian nyopot sepatunya itu buat ciduknya, digigit ujung sepatunya biar airnya tetap di situ, kemudian manjat lagi ke atas, diberikanlah kepada anjing itu. Sebab itulah Allah mengampuni dosanya. Jadi jangan dikira yang kecil-kecil itu disepelekan. Justru kadang-kadang yang kecil-kecil itu ikhlasnya 100%. Yang besar-besar nggak 100%, karena diingin terus. Tapi yang kecil-kecil ngasih 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kan nggak keinget tuh. Itu kan ikhlasnya bener. Ya paling bagus gede ikhlas gitu kan. Gitu. Banyak. Ada yang kecil juga bisa jadi menyebabkan masuknya neraka. Ini di dalam hadisnya itu tentang kucing. Di dalam hadisnya nanti ibu-ibu bisa lihat. Udzibatil mar'atu gitu kan fi hirrin habasatha. Ya kan? Ada seorang wanita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kucing yang dikerangkeng, yang lupa memberi makan hingga ia mengais-ngais min hasyasil ardi, sampai rumput-rumputan yang di tanah itu dia makan sehingga dia mati. Sebab mati itulah dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok contohnya kucing? Karena kucing itu di dalam zaman Rasulullah yang sering berkeliaran di rumah, namanya al-mutawafun, gitu kan? Hewan yang sering muter-muter, tawaf di rumah. Belum ada burung. Kalau sekarang sudah ada burung, mungkin hadisnya tentang burung juga, gitu kan? Tentang apa saja. Jangan sampai ketika kita memelihara hewan apapun, gitu kan, harus betul-betul dirawat dengan baik, gitu ya. Itu wasiqai wa kullu man kanat bainahu wa bainahu muamalah au musahabah au ta'allaqa fi syai'in, ya kan, au ta'alluqi fi syai'in, ya, atau ketergantungan di dalam sesuatu, itu pun harus dilaksanakan, ditunaikan, ya kan? Ta'alluq itu ketergantungan. Man kanat bainahu wa bainahu muamalatun, man kanat bainahu wa bainahu muamalatun au musahabah au ta'alluqun fi syai'in, gitu kan? Kemudian wa yanbaghi an yusiya bi umuri auladihi illam yakun lahum jaddun, gitu kan? Seyogyanya berwasiat. Kalau sudah mau meninggal, ibu-ibu kalau sudah mau meninggal itu berwasiat. Kalau masa nggak boleh? Ya, enaknya siapa? Ibu-ibu duluan atau saya belakangan, atau saya belakang ibu duluan? Ya, takdir terserah Allah, ya, terserah Allah. Ya, berwasiat bi umuri auladihi, tentang persoalan-persoalan anak-anaknya. Illam yakun lahu jaddun, kalau tidak mempunyai kakek, ya kan, yasluhu lil wilayah, maka yang terbaik adalah, karena itu adalah wali-walinya. Perwalian itu ada di kakeknya. Wasiat.
Lah, wasiat tentang harta tidak boleh kepada ahli waris. Ya. Tidak boleh wasiat, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tahu? Ibu-ibu nih, kemudian wasiat kepada anaknya. Nanti kalau saya meninggal, ini rumah ini buat kamu ya. Rumah ini nanti kalau saya yang buat kamu ya, mobil buat kamu yang ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Wasiat. Wasiat itu adalah sesuatu pesan yang akan dilaksanakan pesan itu setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Jadi pesan itu adalah sesuatu yang akan dilaksanakan, pesan yang akan dilaksanakan setelah meninggal. Itu nggak boleh kepada ahli waris. Kalau kepada tidak ahli waris boleh. Nanti rumah ini kalau saya meninggal buat yatim-yatim itu ya, buat si anu ya, buat boleh. Tapi bukan kepada ahli waris. Lah bagaimana cara memberi kepada ahli waris saat hidup? Ini sekarang buat kamu. Boleh. Ini buat kamu. Itu boleh. Namanya hibah pada saat hidup. Ya, kalau bahasa Jawanya namanya warasan. Lagi sehat ngasih, namanya warasan. Kalau sudah meninggal namanya warisan. Itu. Jadi semacam itu. Jadi supaya ketika bapak ibu-ibu semuanya ini saya khawatir nanti berantem anak ini semacam itu, gitu kan? Maka kasih saja saat hidup. Ini buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Ya, tapi kalau pesen saya sih itu jangan semuanya dikasihin ke anak. Tetap harus ada atas nama pribadinya. Karena setelah dibagi ada orang loh punya rumah 5. Anaknya 5, dikasihin ke anaknya semuanya. Setelah dikasihin semuanya, dianya nempel ke anak yang perempuan, gitu kan? Udahlah saya nanti ngikut kamu aja ya. Ya. Ketika sakit berat, semuanya saya yang menjual hartanya untuk pengobatan orang tua. Nah, iya kan? Nah, maka harus disisakan. Untuk ketika suatu saat butuh sesuatu, ya kan, ingin sedekah, kepingin ini itu dan lain sebagainya, untuk atas nama pribadinya ada harta yang masih bisa dijual belikan, gitu. Tidak sedikit, apalagi nanti yang namanya harta itu kan ada tanah rumah itu kan duitnya banyak. Yang tadinya semeter 50.000 gara-gara ada tol menjadi 1,5 juta. Berantemlah kakak adik. Gitu. Itu semacam itu bisa terjadi. Kemudian wayu so bima la yatamakkan min filihi fil hal min qada'i ba'did duyun wa nahwi dzalik. Gitu kan? Berwasiat juga jikalau tidak memungkinkan untuk membayar, gitu kan, mengerjakan sendiri pada waktu itu, maka wasiatnya adalah seumpamanya membayar hutang. Saya punya hutang kepada Simbah Ono sekian ribu, tolong nanti bayarin ya, wasiat gitu. Boleh kalau wasiat begitu, ya kan? Kemudian yang lainnya, saya dulu pernah seumpamanya pinjem nitip itu di kamar ada sertifikat, itu punyaan tolong nanti dikasihin. Itu karena titipan. Wa an yakuna husnul dhanni billahi subhanahu wa ta'ala annahu yarhamuhu. Ya, wa an yakuna, agar ada pada dirinya itu rasa husnul dhann, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya. Kadang-kadang yang mau meninggal itu kan macam-macam godaannya. Ada yang sesuai dengan hati, ada yang nggak sesuai dengan hati. Kalau pas tidak sesuai dengan hati, tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu melihatnya ketika begitu, makanya Rasulullah SAW termasuk menjadi haknya, kewajiban orang muslim kepada muslim yang lain adalah membesuk orang sakit. Tujuannya apa? Ketika kita melihat orang sakit, ternyata yang sakit itu sabar, maka kita berpikir, ya Allah, kok bisa sabar begitu ya? Itu untuk latihan kepada kita. Ya, ada orang berbaring bertahun-tahun masih sabar. Ketika ada yang besuk tetap tersenyum, ya Allah terima kasih, alhamdulillah, gitu kan? Kita kadang-kadang baru berbaring sehari saja karena ada infus udah gelisah banget. Ini punggung gelisah, panas dan sebagainya. Gitu kan? Ada bisul sedikit aja sudah rame banget. Maka lihatlah ke sana ketika kita membesuk orang sakit, itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Itu yang terpenting semacam itu. Wa ayakuna tadi mana ya? Husnadzanni billahi subhanahu wa ta'ala annahu yarhamu. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kasih sayangnya akan turun kepada kita. Karena hati kita, pikiran kita semuanya jernih, maka insya Allah enak. Insya Allah enak. Ibu-ibu kalau nyabut rumput di pot kan gampang ya? Karena dia menerima, tanahnya itu menerima. Tetapi ibu coba nyabut, namanya itu kalau di dalam bahasa Jawa itu suketeki. Di sini namanya apa ya? Rumput teki itu namanya di sini apa? Yang di pinggiran kalau dicabut susah itu apa namanya? Bukan, kalau dicabut susah itu pokoknya gigit banget ke tanah. Lah orang meninggal itu, ya ada orang meninggal itu kalau pas diambil nyawanya itu, ya kan, ada tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang malaikat, jangan takut, jangan sedih, kamu sudah tuh lihat surga sudah menantimu, maka enak sekali itu dicabut. Ada yang direnggut karena masih senang dunia, pegangan tanahnya masih tetap mati, meninggal tetap cabutnya gitu. Milih yang mana ya kan? Maka kalau cinta dunia jangan terlalu berlebihan. Ya seneng cinta wajar, manusia jangan berlebihan, gitu kan? Gara-gara mobilnya kebaret sedikit, istrinya, suaminya, anaknya dimarahin semuanya. Itu itu kan? Gelas pecah, waduh, udah marahnya sama sekali. Nah ini harus dipersiapkan dari saat dilatih supaya menjadi yang istimewa pada diri kita semuanya. Itu Bapak Ibu-ibu rahimakumullah. Yang selanjutnya banyak. Wa yastahdziru fi dini annahu haqirun fi makhluqatillah ta'ala. Pikirannya hadirkan bahwasanya dirinya itu orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluknya. Maka permohonan ampun terus senantiasa ada dari lisan kita. Wa annallaha ta'ala ghaniyun an adabi wa an ta'atihi. Allah itu enggak butuh, ya kan? Enggak butuh kepada kita. Yang butuh Allah itu kita apa Allah? Maka Allah ghaniyun, enggak butuh. An adabihi, mengadabnya atau atas ketaatannya, enggak butuh. Kalau kita itu dimasukkan surga itu benar-benar karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu abduhu, karena sesungguhnya kita itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjang banget nih, udah 5:30. Dilanjutkan bulan depan ya.
Biar setengah 6. Ada yang ditanyakan barangkali ibu-ibu rahimakumullah, 5 menit lagi. Maghribnya masih kan sejam, setengah 5 sama setengah 6. Ya, biar goreng tempe di rumah bisa. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Atau takut karena ini masalah kematian? Ya, kalau nggak ditanya, alhamdulillah. Ini paham semuanya apa bingung? Apa mikir? Ya kan? Bisa terjadi mikir gimana gitu kan? Yang penting, yang namanya saya itu pernah ditalkin ya, ketika di Tasikmalaya dulu itu, kemudian dikasih wejangan, nasihat. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah, artinya laqinu, talqin itu artinya bimbing. Laqinu mautakum, bimbinglah orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah. Orang yang mau mati itu siapa? Ibu-ibu, ada yang tahu? Yang mau mati itu siapa? Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kita itu mau mati, tapi apakah sejam lagi, 5 jam lagi, setengah tahun lagi, setahun, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, nggak tahu. Yang penting mau mati semua. Maka la ilaha illallah itu harus senantiasa kita bimbing dalam diri kita. Gitu. Tidak harus yang namanya la ilaha illallah saat nyawa sudah di kerongkongan kita, di tenggorokan sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak harus. Tapi dari sekarang sudah dilatih supaya nanti saat mau meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah gampang. Itu yang penting. Ya kalau tidak di rumahnya itu dangdutannya 5 jam, ya la ilaha illallahnya 20 jam. Kan begitu, supaya yang sering itu adalah kalimat yang terbaik. Gitu. Jadi harus urusan dunia itu hanya sebagian kecil saja. Yang banyak itu harus urusan akhirat. Apapun bentuknya. Kalau bisa semuanya itu diniatkan akhirat, meskipun kelihatannya urusan dunia. Ya kan? Ada yang namanya man amila amalan yatasawwaru bisurati a'malid dunya fayasiru a'malal akhirah bi husnin niyyah. Ada orang beramal, berbuat, tapi perbuatannya seperti perbuatan dunia, tapi bisa di hadapan Allah itu menjadi seperti perbuatan akhirat. Fayasiru a'malal akhirah. Perbuatan itu menjadi amal akhirat. Sebab apa? Bihusnin niyah. Sebab niatnya yang bagus. Maka apapun bentuk perbuatan kita, hendaklah diniati yang bagus. Yang namanya urusan dunia saja niatnya yang bagus, apalagi urusan akhirat diniati yang bagus. Ya, maka bercandanya ya niatnya untuk bagus. Oh, kok bercanda, Pak? Iya, ada sahabat Nabi yang suka nyandain Nabi itu ada. Namanya Nuaiman. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu serius semua. Enggak. Serius gitu. Wah, gak ada ketawa. Enggak. Ada Nuaiman yang suka ngajak ketawa Rasulullah. Nyandain Rasulullah itu ada. Ada orang yang sukanya memuji, bersyair, bernyanyi di hadapan Rasulullah ada. Namanya Hasan bin Thabit. Itu hidupnya sampai 120 tahun. Sampai zaman Sayyidina Ali masih hidup. Sukanya bernyanyi di hadapan Rasulullah, bersyair namanya. Gitu. Ya, ada yang semacam itu. Jadi ciptakanlah keluarga itu ya ada seriusnya, ada candanya,
Ada ini cemberut semuanya mah susah malah, gitu kan? Sekali marah muncak malah mecahin macam-macam. Gitu kan? Ya, itu saja ibu-ibu rahimakumullah. Marilah kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.